Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenalkan, nama saya Nur Aina dengan NIM 21212044, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 6, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah Bekasi. Pada kesempatan kali ini, video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas yang akhir semester 6 mata kuliah manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Fauji MPD. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya komunikasi yang baik di tempat kerja atau tips membangun komunikasi yang baik di tempat kerja. Nah, dalam hal ini tempat kerjanya adalah di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi teman-teman, komunikasi baik merupakan fondasi penting dalam dunia pendidikan ya, salah satunya. Lebih umumnya di segala bidang kehidupan kita, pekerjaan kita. Nah, dengan komunikasi yang efektif, hubungan antara guru, siswa, dan orang tua dapat terjalin harmonis. Nah, dalam membangun hubungan positif dengan rekan kerja, di sini ada 3 poin ya. Yang pertama itu ada saling menghormati. Terus ada kerja sama tim dan komunikasi yang terbuka. Baik, saling menghormati di sini kita tuh menghargai pendapat dan rekan kerja. Nah, menunjukkan rasa hormat dalam setiap interaksi. Nah, ini yang pertama dari membangun hubungan positif dengan rekan kerja ya, untuk membangun komunikasi yang baik gitu. Nanti komunikasinya akan baik juga. Kemudian yang kedua, kerja sama tim. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas bersama menunjukkan sikap saling mendukung dan membantu. Kemudian, komunikasi terbuka. Bersikap terbuka dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat dan ide dengan sopan dan profesional. Teman-teman. Jadi kalau masalah pribadi tidak usah dibawa-bawa ke pekerjaan. Nah, ini bersikap profesional. Yang selanjutnya, untuk membangun komunikasi yang baik di tempat kerja, kita mendengarkan aktif dan memahami perspektif orang lain. Jadi, ketika orang berbicara dengan kita, ini ada tiga tips ya. Yang pertama, kita fokus pada pembicara. Jadi, ketika orang berbicara dengan kita, kita perhatikan, kita lihat wajahnya atau matanya ya. Berikan perhatian penuh saat seseorang berbicara. Hindari gangguan atau interupsi. Jadi sekarang ini contoh yang tidak baik ya, dari kurangnya adab dalam bicara dengan orang lain. Nah, ketika orang berbicara dengan kita, yang diajak bicara malah fokus lihat handphone. Jadi itu kurang sopan ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika orang berbicara dengan kita harus fokus. Kemudian yang kedua, tanyakan pertanyaan. Nah, ajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman yang baik. Meminta klarifikasi jika ada hal yang kurang jelas. Jadi dalam percakapan pasti ada yang menurut kita tidak mengerti. Nah, itu bisa ditanyakan atau diklarifikasi dengan orangnya langsung supaya tidak terjadi salah paham. Kemudian berempati. Nah, cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain, menunjukkan rasa peduli dan empati. Baik teman-teman, tips yang selanjutnya adalah menyampaikan pesan dengan jelas dan sopan. Membangun komunikasi yang baik terhadap rekan kerja, hendaknya jika kita berbicara atau menyampaikan pesan, harus jelas dan sopan. Jelas dan sopan maknanya itu, yang pertama, bahasa yang jelas. Nah, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari jargon atau istilah yang tidak umum. Teman-teman. Kemudian nada yang sopan. Berbicaralah dengan nada yang sopan dan hindari bahasa yang kasar atau merendahkan. Itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, ekspresi yang jelas. Gunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang positif, menunjukkan antusiasme dan ketulusan. Kemudian yang keempat, berikan umpan balik. Maknanya adalah mintalah konfirmasi untuk memastikan pesan diterima dengan benar. Jadi, tanyakan apakah lawan bicara kita sudah mengerti pesan yang kita sampaikan atau belum.
mengelola konflik dengan bijak dalam membangun komunikasi yang baik terhadap rekan kerja. Kita perlu mengelola konflik dengan bijak. Di sini ada beberapa poin ya untuk mengelola konflik dengan bijak. Yang pertama adalah hindari eskalasi. Nah, tetap tenang dan hindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Kemudian jika terjadi konflik, carilah solusi bersama, misalnya dengan bermusyawarah, seperti itu teman-teman. Kemudian komunikasi yang efektif, berbicara dengan tenang dan jelas, ungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan sopan. Dan selanjutnya, cari titik temu, fokus pada solusi yang menguntungkan semua pihak, atau mencari jalan keluar yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, menjaga sikap profesional dan etika kerja. Menjaga sikap profesional dan etika bekerja ini ada 3 bagian ya. Yang pertama, sopan santun, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang di lingkungan sekolah, menunjukkan etika profesional. Kemudian berintegritas ya, jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, menunjukkan integritas dan dedikasi teman-teman. Kemudian yang ketiga, kerjasama, bekerja sama dengan rekan kerja dan mendukung program sekolah. Sebenarnya itu kita bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dengan bijak, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk membangun komunikasi yang efektif dan baik, kita bisa memanfaatkan teknologi juga. Yang pertama, email profesional. Misalnya, menggunakan email untuk komunikasi formal dan hindari penggunaan bahasa gaul atau emoji. Nah, biasanya platform email ini untuk pesan yang mencakup profesional ya. Misalnya teman-teman, kita tidak boleh memakai email instansi atau sekolah untuk keperluan pribadi, atau apalagi untuk mengirim pesan-pesan yang sifatnya tidak formal atau urusan pribadi kita. Kemudian yang kedua, telepon yang efektif. Nah, pastikan komunikasi telepon dilakukan pada waktu yang tepat dan hindari panggilan pribadi selama jam kerja. Ini etikanya ya teman-teman ya. Kalau di luar jam kerja, mungkin silahkan jika ada keperluan. Kemudian aplikasi chat yang tepat. Nah, gunakan aplikasi chat yang sesuai untuk komunikasi dengan rekan kerja dan hindari penggunaan aplikasi pribadi yang sudah masyhur dan yang sudah kita gunakan, itu seperti WhatsApp ya. Jadi di luar jam kerja kita bisa membangun komunikasi yang baik ya secara personal terhadap rekan kerja kita itu di luar jam kerja ya, seperti kesehariannya, seperti itu dapat membantu mempererat dan menumbuhkan komunikasi yang baik dan chemistry bekerja gitu, seperti itu teman-teman. Kemudian video call yang produktif. Nah, pastikan video call dilakukan dengan latar belakang yang rapi dan hindari gangguan selama panggilan. Mungkin kalau yang ini tuh contohnya seperti ini ya, ada backgroundnya. Jadi video call yang produktif, terus email profesional, terus telepon yang efektif itu digunakan untuk keperluan formal dari instansi tersebut, seperti menelpon misalnya wali murid atau bekerja sama dengan pihak lain gitu teman-teman yang sifatnya formal gitu ya. Baik, selanjutnya membangun budaya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Membangun budaya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai itu sangat-sangat penting ya. Yang diantara yang tadi ada kejujuran, empati, dan respek. Nah, kejujuran ini menciptakan lingkungan yang aman untuk berpendapat dan mengungkapkan kesalahan. Kemudian empati, memahami dan menghargai perspektif orang lain. Ya, jika kita sedang berdiskusi, kita sedang mendengarkan curhat misalnya teman kita berasa berempati ya, berusaha memahami dan menghargai apa yang orang tersebut rasakan. Kemudian respect, menghargai pendapat dan kontribusi semua anggota komunitas sekolah. Ya, poinnya adalah kita dalam membangun komunikasi yang baik itu, kita ini memiliki empati, respect, terus sopan santun, kejujuran, seperti itu teman-teman ya, supaya lawan bicara pun atau rekan kerja pun bisa nyaman dengan kita. Dan baik teman-teman,
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.